wa khususan ila Profesor Dr. Asy-Syaikh Al-Hajj Maskuri MSI Mudirul Al-Jami'ah Al-Islamiyah Yunisma min Malang. Hayya bina nasyur ilallah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal musalla al-mubarak fa insyaallah. Bismi khadimil ma'had naqulu ahlan wa sahlan bi hudurikum ayyuhal ru'asa min al-Jami'ah Al-Islamiyah min Malang. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa ana bismi khadimil ma'had mastati an a'ti ta'dhiman wa ikraman ilaihim bi hudurihim illa as'alukum ad-du'a asa hadzal ma'had nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Satu kebahagiaan dan kesempatan yang luar biasa kami hadir dan diterima oleh Khadimul Ma'had. Ini satu kolaborasi yang luar biasa. Para kiai yang masih muda-muda, ini Yai Zainul ini saya melihat masih sangat muda sekali. Dan baru saja dikukuhkan menjadi seorang doktor dalam program studi bahasa Arab. Sehingga tadi saya sampaikan andaikan beliau itu tidak pulang ke Blitar, kok netap di Malang, pasti saya ambil untuk menjadi salah satu dosen di Unisma. Tapi ternyata justru bisik-bisik saya di pesantren Mambaus Sholihin ini juga akan mendirikan sekolah tinggi ilmu agama Islam, gitu Kiai, dengan program studi manajemen pendidikan Islam dan tadris bahasa Inggris. Ini satu upaya yang luar biasa dalam rangka untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak cukup untuk mengantarkan anak-anak sampai pada tingkat SLTA, tetapi beliau ingin pula mengambil bagian untuk mengantarkan anak-anak menjadi sarjana. Tapi bisik-bisik ke saya, Pak Rektor, nanti kalau saya butuh SDM, bahasa Inggris maupun manajemen pendidikan Islam, insya Allah beliau nanti juga akan menghubungi saya, karena terus terang di Unisma juga ada 10 program studi magister dan 1 program studi doktor pendidikan Islam multikultural. Kita memiliki 36 program studi di Universitas Islam Malang ini. Tekad utamanya adalah ingin bagaimana supaya anak-anak bangsa
menjadi anak-anak yang mampu mengubah Indonesia dan mengubah dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam fenomena yang ada di alam ini, baik yang ada di daratan maupun di lautan maupun di angkasa. Semuanya membutuhkan pemikiran-pemikiran besar dari manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, agar supaya mereka bisa membangun budaya dan peradaban yang lebih anggun dan lebih bermartabat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim. Mayoritas muslim ini dan sekaligus menjadi bagian dari bonus demografi di negara kita. Sejak tahun 2005 hingga nanti tahun 2035, di mana bonus demografi usia produktif anak-anak sekolah ini akan semakin banyak, semakin membutuhkan perhatian, semakin membutuhkan asupan-asupan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis konstruktif, yang lebih humanis, yang lebih mudah untuk bisa dipahami oleh anak-anak bangsa, terutama di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini membutuhkan apa yang disebut dengan kualitas sumber daya pendidik dan sekaligus sumber daya dosen yang memadai. Kalau tidak, negara kita bukan lagi nanti akan bisa memperoleh bonus demografi dari jumlah penduduk yang sangat besar. 65% penduduk Indonesia adalah menjadi bagian dari bonus demografi. Selama bonus demografi ini tidak di-manage dengan bagus, tidak dikelola dengan bagus, maka akan menjadi malapetaka demografi, bukan lagi menjadi bonus, tetapi menjadi beban pemerintah, beban masyarakat, karena sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan di dalam mengelola berbagai macam alam yang ada di muka bumi ini. Maka tanggung jawab kita semuanya. Sekolah tidak cukup pada tingkat SLTP, bahkan pada tingkat SLTA. Tenaga kerja di Indonesia mayoritas didominasi oleh anak-anak yang lulusan SLTP, sehingga negara kita tidak segera bangkit dari ekonomi yang lebih mapan, tetapi dari waktu ke waktu justru mengalami satu kemerosotan yang luar biasa. Ini disebabkan oleh apa? Tenaga kita mayoritas adalah dari lulusan SMP. Maka anak-anak sekalian, mumpung sekarang berada di pesantren ini mencoba mengintegrasikan antara ilmu dan agama, agama dan ilmu pengetahuan, dan disinilah tempatnya tafaqquhu fiddin. Anda dididik, dibimbing, diarahkan agar supaya memiliki akidah yang kuat, dan penguasaan syariatnya juga luar biasa. Sisi lain moralitasnya juga sangat membanggakan, yang didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini modal pesantren, tafaqquhu fiddin, memperdalam ilmu agama, agar supaya apa? Agama tidak lagi didudukkan secara ekstrem, tetapi agama didudukkan secara proporsional dan sekaligus memiliki konsep rahmatan lil alamin. Itulah agama Islam. Agama Islam tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, tetapi agama Islam selalu berpihak terhadap kemanusiaan. Apakah mereka latar belakangnya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen maupun Protestan, semuanya adalah manusia yang ingin mendapatkan satu perlindungan hak-hak asasi manusia di muka bumi tanpa ada diskriminasi satu dengan yang lain. Dan ini upaya kita semuanya, dan yang biasanya yang mengerti itu adalah lulusan dari pondok pesantren. Maka pesantren inilah sebagai condro dimukonya di dalam tafaqquhu fiddin, pendalaman agama,
dan ini menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Indonesia bisa kokoh, Indonesia tetap bertahan, Indonesia bahkan saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia disupport penuh oleh alumni pondok pesantren yang suka mempertahankan bangsa dan negara Republik Indonesia, yang telah dipelopori oleh para ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada saat itu dengan mengibarkan hubbul waton minal iman. Ini modal utama bagi kita semuanya, tafaqahu fiddin. Yang kedua, pesantren memiliki dimensi kepemimpinan yang luar biasa. Kepimpinannya bukan sekedar transformatif, mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, mentransformasikan nilai-nilai agama, tetapi lebih jauh dari itu adalah kepemimpinan yang didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Itulah pesantren. Maka Anda berangkat dari rumah, niatnya tolabul ilmi, innama yub'asun nasu ala niyatihim, niatnya datang ke sini untuk tolabul bukan datang ke sini untuk menciptakan tindakan-tindakan disharmoni, untuk menciptakan situasi yang tidak nyaman, tetapi justru belajar satu sama yang lain. Dan biasanya orang yang memiliki ilmu itu dari waktu ke waktu semakin menunduk, tetapi bukan mereka semakin takabur. Maka di pondok pesantren ini tempatnya kita untuk hifdzul lisan, menjaga lisan kita yang asalnya uraan. Ngerti uraan? Bahasanya kasar. Di pondok mulai menunduk. Karena apa? Lingkungan yang ada di sekitarnya ini betul-betul membentuk. Tidak suka monopoli, tidak suka menyakiti temannya, dan bahkan dilatih dengan sikap mandiri, dilatih dengan sikap sederhana, dilatih memiliki sikap sosial yang tinggi, dilatih memiliki sikap toleran yang tinggi, di tengah-tengah di mana kita semuanya memiliki satu keinginan yang berbeda-beda satu sama lain, tetapi karena sikap toleransinya begitu kuat, maka satu sama lain saling mendukung tentang harmonisasi. Ini konsep pesantren. Jadi tidak berlebihan di dalam penampilan, suka riyadhah, suka puasa Senin Kemis, suka sholat malam atau qiyamul lail, suka sholat duha. Ini adalah tradisi-tradisi yang ada di pondok pesantren. Inilah yang tadi saya katakan, bahwa pesantren bukan saja memiliki dimensi transformatif, tetapi memiliki dimensi spiritual yang luar biasa. Sehingga orang tua kita, dulu saya dikirim di pesantren untuk belajar agama. Karena orang tua menginginkan agar supaya anaknya bisa memahami ajaran agama. Begitu rindu orang tua itu. Maka ini kesempatan buat saudara untuk menunjukkan satu prestasi di hadapan kedua orang tua saudara, menjadi qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang soleh, yang betul-betul menjadi dambaan dari kedua orang tua saudara. Maka peluang ini jangan kemudian diabaikan. Kalau saudara mengabaikan peluang ini, sungguh saudara akan menyesalkan, karena saya pun sesungguhnya masih merindukan untuk masuk di pondok pesantren seperti saudara ini. Rindu kita dengan pesantren. Kalau sekarang semuanya serba nyaman ya, lingkungannya bersih, ventilasi dijaga sedemikian rupa. Insya Allah nggak ada yang gudikan di dalam pesantren. Nggak ada kan? Semuanya sehat-sehat.
Alhamdulillah. Karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari Riyadul Jannah. Di sini sesungguhnya ada taman-taman surga di sini ini. Saudara dikawal selalu oleh malaikat, jutaan malaikat berada di lingkungan saudara ini. Tetapi saudara tidak tahu dan saudara tidak merasa. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Apa kata Rasulullah ketika para sahabat menanyakan, "Ma huwa Riyadul Jannah?" Apa itu Riyadul Jannah? Rasulullah kemudian menjawab, "Qala khaliqud dzikri." Yaitu berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir, yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti saudara, mulai tadi saya masuk ke sini, saudara selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca sholawat, membaca zikir, membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahlil, membaca istighfar. Subhanallah, di sini malaikat ibaratnya burung yang memiliki sayap, dan sayap itu betul-betul melindungi orang-orang yang sedang belajar di pondok pesantren maupun belajar di mana saja dia berada. Ini spiritualitas pesantren yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh yang bukan pesantren. Maka saudara beruntung berada di sini ini, karena saudara dibimbing oleh para kiai, oleh para bunyai, asatid wal asatidah, selalu berada di sini. Yang ketiga, pesantren memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Anak-anak pesantren ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka betul-betul selalu dinanti-nanti. Apakah fatwa-fatwanya, apakah kemudian dia membimbing ajaran agama, dia mengajari Al-Quran, dia kemudian juga menciptakan majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis maulid. Ini semuanya adalah rekayasa yang bisa dilakukan oleh alumni pondok pesantren. Ketika ada pondok pesantren, masyarakat semakin sejahtera. Ketika ada pondok pesantren, masyarakat semakin bahagia. Ketika ada pondok pesantren, masyarakat semakin harmoni. Dan ketika ada pondok pesantren, disitulah turunnya rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh pesantren dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini yang disebut dengan hidup berkah. Pesantren selalu memberikan keberkahan, memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan kenikmatan-kenikmatan, memberikan kebahagiaan-kebahagiaan, bukan saja kepada santrinya, bukan saja kepada orang tua daripada santri, tetapi masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, kesejahteraan semakin meningkat karena ada pesantren. Maka di Indonesia ini ada kurang lebih sekitar hampir 25.000 pesantren se-Indonesia. Dan itu adalah mendidik anak-anak bangsa yang agar supaya mereka memiliki sikap sosial yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan sekaligus merekalah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah para santri. Kemudian yang keempat, dengan pesantren ini kesederhanaan pun juga semakin dibangun. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW? As-shadaqatu syai'un ajibun. As-shadaqatu syai'un ajibun.
As-shadaqatu syai'un ajibun. Jadi sedekah itu sesuatu yang sangat ajaib. Secara matematis dana itu dikeluarkan, tetapi justru Allah menambah yang lebih banyak kepada orang yang suka sedekah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan pada anak-anakku sekalian, camkan. Kita seringkali membaca surat Al-Qasas ayat 26. Di sana ditegaskan inna khairam man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang kamu ambil untuk bekerja yang akan datang kompetisi adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Sekarang adalah era kompetisi, bukan era bersenang-senang, bukan era membahagiakan diri, tetapi era di mana manusia selalu fastabikul khairat. Ketika kita bisa fastabikul khairat, maka kita akan menjadi leader, kita akan bisa menjadi pemenang untuk mengubah satu sejarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi kalau kita tidak mampu bersaing, maka kita akan termarginalisasi atau kita akan terpinggirkan dari orang-orang yang memiliki sikap profesionalitas yang tinggi. Maka sikap profesionalitas al-qawiyyu itu adalah profesional, orang yang profesional, orang yang memang nanti ketika dia bekerja, dia profesional. Dia bukan bekerja sembarangan, tetapi dia bekerja terus secara terukur, dan bahkan dia memiliki kedisiplinan yang tinggi, disiplin mengembangkan kreativitas, disiplin mengembangkan inovasi, disiplin mengembangkan produktivitas, bahkan disiplin untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Orang yang profesional atau orang yang memiliki konsep wa amilus sholihah, orang yang selalu berbuat baik. Profesional identik dengan amal soleh, dan amal soleh itulah yang ditanamkan oleh para kiai, asatid wal asatidah di pondok pesantren. Para santri yang dirahmati oleh Allah dan kami cintai, yang kedua adalah memiliki kompetensi. Orang punya kompetensi. Maka kalau sekarang spesialisasi itu dikedepankan. Kalau tadi Yai Zainal mengatakan nanti akan ada spesialisasi tentang manajemen pendidikan Islam, meminit pondok pesantren, meminit madrasah, meminit majelis-majelis yang ada di tengah-tengah masyarakat misalnya saja. Atau mungkin tentang tadris lughatul injiliziyah, tentang bahasa Inggris. Ini spesialisasi kompetensi seperti ini. Cuma di era sekarang ini tidak cukup dengan satu kompetensi, tetapi multi kompetensilah yang sesungguhnya diharapkan. Multi kompetensi, bukan satu kompetensi, bukan satu keahlian, tetapi yang dibutuhkan adalah memiliki berbagai macam keahlian. Di antaranya adalah jiwa-jiwa entrepreneur yang bisa dikembangkan di dalam membangun kehidupan, baik itu ekonomi maupun pendidikan dan lain sebagainya, termasuk pondok pesantren ini sendiri. Yang ketiga adalah orang yang kuat itu adalah orang yang punya karakter kuat. Orang yang punya karakter asajah, dia pemberani. Pemberani dalam bidang kebenaran. Bukan pemberani dalam konteks dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak lazim dilakukan. Saya hanya mengingatkan pada para santri, kalau kita memiliki sebuah karakter yang tidak diubah, misalnya saja tidak menghargai orang lain, tidak menghargai temannya, suka cuap-cuap, suka berkata kotor, suka berkata keras dan lain sebagainya. Kalau model seperti ini dibiasakan, sampai kapanpun akan terbiasa. Karena habituasi, pembiasaan itu diulang-ulang terus. Semakin dia mencoba untuk bisa memperbaiki diri, semakin menunduk dengan kapasitas keilmuan yang tinggi, maka sesungguhnya itulah yang sesungguhnya dinanti-nanti oleh calon mertua yang akan datang.
Kan calon mertua pasti akan mengambil lah. Calon mertua atau dari calon laki-laki pasti akan diambil. Itu moralitasnya seperti apa, intelektualitasnya seperti apa, keturunannya seperti apa, cara berpakaian seperti apa, cara berbicara seperti apa. Ini semuanya, termasuk juga yang perempuan. Juga demikian. Maka habituasi itu penting, pembiasaan itu penting, termasuk di pondok pesantren. Ini pembiasaan terbaik selalu harus dilakukan dan sekaligus sudah dilakukan di pondok pesantren. Saja berani, tapi berani untuk membela kebenaran. Yang kedua adalah al-hikmah, bijak. Bijak dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Bijak dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang selalu mengambil tengah dan tidak ingin merugikan orang lain. Selalu berdiplomasi, selalu berkonsultasi. Tidak semata-mata nafsunya lah yang dijadikan sebagai alat untuk mengambil sebuah keputusan. Nafsu di sini ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah dalam konteks untuk mengembangkan satu kebaikan-kebaikan yang itu dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan sikap dan perilakunya. Yang ketiga adalah karakter al-ifah, jiwa mandiri. Jiwa mandiri ini ada di pondok pesantren. Jadi kalau tidak memiliki jiwa kemandirian yang tinggi, pasti nggak akan kerasan di pondok pesantren. Tapi kalau jiwa kemandiriannya tinggi, ini luar biasa. Tapi anak sekarang makan disediakan, baju juga dicucikan, kan tidak mencuci sendiri kan? Oh, nyuci sendiri. Ini bagian dari sikap mandiri. Ini luar biasa. Dan kemudian yang terakhir adalah memiliki sikap al-adalah, yaitu sikap proporsional. Tapi lebih jauh dari itu, al-amin dalam konteks ini adalah mencoba untuk memposisikan diri kita selalu toleran di tengah-tengah perbedaan, selalu menciptakan harmonisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan sekaligus selalu bersikap proporsional untuk bersikap di mana saja kita berada. Ini yang disebut dengan wat usai ala sai, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin itu anak-anak sekalian, Kiai, yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, bahwa pentingnya kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi bagian dari mempersiapkan diri untuk fastabiqul khairat. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.